Bismillahirrahmanirrahim. Zakat ini akhir zaman yasyukku ala ummati ayyukhrija fihi zakata malihi. Salah satu tanda akhir zaman itu orang akan merasa sulit untuk mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat ini ada dua. Nomor satu, karena dia tidak ngerti ilmunya. Karena nggak ngerti ilmunya, maka nggak ngerti ilmunya ya gimana lagi, nggak belajar, dia nggak mengeluarkan zakat. Nomor dua, bisa jadi orang nggak mengeluarkan zakat ini karena dia sudah mulai eman kepada uangnya, mulai sifat cerai itu ya, itu mulai dia nggak suka mengeluarkan zakat. Ini berat ini kalau yang kedua ini. Sudah mulai. Lah zakat itu apa saja yang harus dizakati? Kriterianya apa saja yang harus dizakati? Saya tidak terangkan semua ini, yang penting-penting saja. Yang pertama, kriteria nanti yang terakhir kriteria tentang zakat pertanian. Yang pertama, zakat dagangan, tijarah. Zakat tijarah ini nisabnya kalau ada orang berdagang, punya toko, punya pabrik, pokoknya berjualan lah ya, tijarah. Maka kalau uangnya sudah sampai dihitung dengan emas 77,58 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Hitungan mudahnya gini, hitungan mudahnya. Emas sekarang harganya anggaplah 1 juta. 1 gramnya 1 juta. Kalau dikalikan 77,58 gram berarti adalah 77.580.000. Anggaplah 77 juta. Kita membulatkannya kalau nisab jangan pakai yang ke atas, tapi pakai ke bawahnya. Ini bangunkan ini. Duduk yang benar. Jadi anggaplah 77 juta. Kalau hitungannya 77 juta, berarti orang kok berdagang dicek di tokonya, atau orang jual beli apapun dicek apa yang dijual belikan itu, mau online, mau tidak online, dicek. Yang dicek apanya? Semuanya, modal plus hasilnya yang masih ada dalam 1 tahun. Dia dagang mulai tanggal 1 Januari, cek 12 Desember. 1 tahun pas, dicek. Sret. Yang ada di tokonya semuanya dicek. Kalau ada 77 juta, dia wajib zakat. Kalau di bawah 77 juta, dia belum wajib zakat. Nah, syaratnya harta dagangan itu harus ada sifat taklibul mal. Apa? Taklibul mal, yaitu ada pengelolaan hutang, pengelolaan harta. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada jual, ada beli. Ada jual, ada beli. Maka zakatnya dalam harta dagangan ini mudah. Ini jangan dipersulit. Masyarakat itu sudah bingung ini, kalau nggak disampaikan dengan mudah biasanya tambah kesulitan. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%. Kalau kamu ngasih tahu ke orang-orang yang punya toko, apalagi orang tua-tua, tambah bingung. Berapa nak zakat saya? Nak 2,5%. Jangan dibuat bingung. Pak, pokoknya uangnya sampean setiap 1 jutanya zakatnya 25.000. Contoh tadi itu, hitung-hitungannya ya. Ada orang lihat di tokonya, pas 1 nisab. 1 nisabnya berapa tadi? 77, anggaplah emas harganya 1 juta, berarti 77 juta. Berarti zakatnya 1.925.000.
Karena 77 kali 25.000 kan per 1 jutanya berapa tadi? Per 1 jutanya berapa? 25.000. Berarti kalau orang uangnya tadi itu 77 juta, berarti kan 77 kali 25 sama dengan 1 juta kurang 2 juta kurang sedikit lah. Jadi punya uang 77 juta, zakatnya sekitar 2 juta kurang 75.000. Kan enggak begitu banyak mestinya. Tapi yo abote Masya Allah. Lah karena zakat itu syaratnya harus hartanya dikelola. Kalau hartanya enggak dikelola berarti enggak wajib. Contoh, si Fadil dapat warisan dari bapaknya 200 juta, ditaruh di bank. Ditaruh di bank. Berarti kan uangnya enggak dikelola. Cara bahasa sekarang di deposito. Si Fadil punya uang 200 juta ditaruh di bank, di deposito, maka si Fadil tetap tidak wajib zakat karena uangnya enggak diapa-apain, uangnya hanya disim. Baru kalau sama Fadil dikelola uangnya. Oh ini saya buat beli sepeda motor, nanti sepeda motornya saya jual lagi. Ada namanya pengelolaan harta, ada taklib, ada pembelian, ada pengeluaran, ada laba. Namanya taklib, itulah disebut dengan tijarah. Kalau tidak ada taklibul mal, kalau tidak ada apa tadi keluar masuk beli jual, maka tidak wajib zakat. Maka ini nggak benar kalau ada selebaran. Saya pernah baca selebaran, ingat uang Anda yang di bank, yang di deposito wajib dizakati. Nggak wajib dizakati, uangnya tidak dikelola. Nomor selanjutnya. Catatan selanjutnya, catatan yang lain kamu baca sendiri. Ini catatannya saya sampaikan yang penting. Zakat itu boleh dicicil tiap bulan. Siapa tahu kalian besok dijadikan pedagang sukses. Ya. Siapa tahu sampean besok pas jualan ini sukses ya. Ingat-ingat orang kaya harus berani bayar zakat. Al-Qur'an jelas aqimus shalah wa atuz zakat. 1 salat, nomor 2 zakat, berdampingan. Orang yang enggak mau zakat biasanya salatnya cer-kelacer, orang kaya yang tidak mau bayar zakat salatnya juga ruwet, orang kaya yang hanya salat biasanya hidupnya juga akan ruwet. Banyak orang yang kaya tapi karena hidupnya dia tidak mau bayar zakat, oleh Allah rezekinya dikurangi. Karena zakat itu artinya an-nama. Apa artinya? An-nama. An-nama itu artinya berkembang, bertambah barokahnya. Zakat itu boleh dicicil. Contoh, si Fadil berdagang. Tiap bulan si Fadil mengeluarkan uang 100. Diniati tapi bismillah, namanya takdim. Takdim, mendahulukan pembayaran zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tua, Pak sini Pak, ada apa Cong Fadil? Ini Pak, saya punya uang 100.000, saya niatkan zakat untuk sampean. Tek. Tiap bulan dia bayar 100.000. 12 bulan ketemu berapa? 1.200.000. Setelah dihitung akhir tahun zakatnya 2 juta. Berarti dia tidak usah mengeluarkan zakat 2 juta karena sudah dicicil, kekurangannya cuma berapa? Berapa tadi? 800.000. Ya kan? Kurangnya 800.000. Saya dulu gitu. Waktu saya masih istiqomah nulis buku terus dikasih tahu zakatnya sama salah satu kawan. Ya kita ngitungnya tiap bulan, bayarnya tiap bulan. Setelah akhir tahun di total, kita sudah bayar zakat berapa? 2 juta. Zakatnya sekarang berapa? 2.500.000. Akhir tahunnya cukup membayar 500.000 karena sudah dicicil takedim, itu boleh. Kemudian yang kedua, ada jadi mudahnya zakat dagangan itu pokoknya per 1 juta kena zakat berapa? 25.000. Sekarang zakat profesi.
Zakat profesi itu cara bahasa Arabnya al-mal al-mustafad. Pakai dal. Al-mal al-mustafad. Harta yang dihasilkan dari satu pekerjaan yang profesional. Seperti apa? Tabib, dokter, pegawai negeri. Itu bagaimana? Ternyata menurut madhab-madhab kita yang terdahulu itu tidak ada yang mewajibkan zakat. Jadi Pak Dokter itu nggak ada keterangan yang mewajibkan zakat. Bahkan terakhir salah satu senior kita mengatakan keputusannya di NU malah juga belum. Di Jawa Timur sendiri itu malah belum untuk zakat profesi. Tapi yang mewajibkan zakat profesi ini ada. Siapa? Ulama-ulama akhir, ulama-ulama kontemporer, alim-alim. Orang Mesir ada namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali Abi Hamid, bukan. Orang sekarang ini. Kemudian ada namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang punya kitab namanya Al-Fiqhul Islam wa Adillati. Itu orang yang punya profesi, ini dengarkan dengan baik. Kamu besok kalau ditanya kalau memang maslahatnya harus zakat, kalau saya kok maslahatnya zakat. Walaupun madhab-madhab yang dulu, ulama-ulama zaman dulu nggak ada pekerjaan yang mewajibkan zakat. Ini kan kerja kan bukan harta, tapi kerja. Kerjanya dia menghasilkan uang. Kemudian setelah menghasilkan uang, uangnya dizakati. Paham nggak? Jawab bentuk ngatuk. Paham nggak? Meneng kamu nggak paham. Ya, ada kan biasanya kan kamu kalau dagang itu kan ada modalnya berkembang. Ya nggak? Kalau sekarang kamu ndak, badan kamu yang bekerja, kamu dapat hasil. Ini dari dulu para ulama-ulama enggak ada yang mewajibkan zakat. Ulama kontemporer yang baru mewajibkan zakat. Apa alasannya? Kalau saya kok lebih cenderung dianjurkan zakat saja. Cenderung. Yang pertama, zakat itu diwajibkan, kita tahu pengertian zakat adalah al-mal an-nama, harta yang apa tadi? Berkembang. Sekarang saya tanya, orang yang punya profesi pegawai negeri seperti bapaknya Zayyim, ini termasuk PNS, pegawai negeri. Orang yang berprofesi seperti dokter, itu sekali nyontek, berapa? 100. Itu bokong 100. Kalau tiap hari korbannya bokong 20, apa gak 2 juta? Des. Ya. Iya. Itu kalau praktiknya pagi sore wis banyak itu. Maka dari unsur itu al-mal an-nama, hartanya dia yang terus berkembang itulah sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kan berkembang terus hartanya, bertambah. Nomor 2 alasannya, karena ini yang penting. Ini juga rada ulama Mesir ya rada aneh pisan. Yang kedua ini karena standarisasi zakat harta yang paling minim itu adalah petani. Bayang norek. Petani itu ruwetnya Masya Allah, sikon wajib zakat. Kata para ulama sekarang, dokter kalau nggak wajib zakat, nggak masuk akal. Kenapa? Karena dokter dengan petani lebih mudah. Dokter dalam menghasilkan uang, petani sik nyangkul, sik nanem, dirabuk, dikasih air, tunggu 2 bulan, setelah 2 bulan baru dilihat, loh hasil, baru wajib zakat. Lah kok loh gak hasil, ya ruwet kan? Makanya ada ulama dari mana ini? Dari Mesir mengatakan patokannya begini. Innaman dakhluhu la yakilu an dakhlil falah
Seseorang yang punya pemasukan, dakhlu, pemasukan yang tidak kurang dari pemasukannya falah, petani, dari di atas petani, maka yajibu ayyukhrija zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ayo sekarang saya tanya, petani ambek PNS penghasilannya banyak siapa? Ya PNS, PNS 1 bulan sekali digaji. Petani ku 2 bulan, 6 bulan sekali baru digaji. Iku lek hasil. Dokter ambek PNS lebih banyak mana? Dokter ambek PNS, dokter ambek petani lebih banyak dokter. Makanya wajib bayar zakat ini si dokter. Kenapa? Dawe ulama innaman dakhluhu la yaqilu an dahlil falah. Seseorang yang punya pemasukan lebih tinggi daripada petani, yajibu ayyukhrija zakatan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat, karena minimal harta orang-orang yang wajib dizakati itu adalah petani. Maka wajib ke tabib seperti dokter, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Ini lupa enggak saya tulis itu. Berapa zakatnya? Zakatnya profesi sama para ulama disamakan dengan zakat dagangan. Berarti berapa? Berarti berapa? 2,5% dari uang yang dia dapatkan. Contoh, dia gajinya berapa mas? 1 bulan. Gajinya 1 bulan 5 juta. PNS gajinya berapa? Seumpama loh ya, ini hitung-hitungannya. 1 bulan digaji 5 juta. Kamu hitung sekarang. Berarti per 1 jutanya berapa tadi? 25.000. 25 kali 5 berapa? Berapa mas? 125. Berarti dia per bulan mengeluarkan zakat 125. Uang yang dia terima 125 dia keluarkan, diniatkan zakat. Per bulan enggak apa-apa. Kalau nunggu per tahun berat. Per bulan tidak masalah. Jadi hitungan zakat profesi itu disamakan dengan apa tadi? Zakat dagangan, zakatut tijarah. Kemudian yang terakhir zakat pertanian. Ini zakat pertanian ini paling penting karena kita di daerah kita ini banyak yang bertani, ya. Zakat pertanian itu apa konsepnya? Kalau di kitab zuruk itu tidak diartikan padi, tapi zuruk diartikan biji-bijian yang bisa disimpan dengan waktu yang lama. Bahasanya kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar itu bisa diiddikhar. Iddikhar itu bisa disimpan. Contoh yang wajib zakat, padi bisa disimpan. Kedelai bisa nggak disimpan? Kacang hijau bisa. Sekarang semangka nggak bisa. Semangka simpenan setengah tahun. Innalillahi. Tapi kalau padi kamu simpen setengah tahun, wah saya cukup. 2 bulan saya bisa. Yang bisa diiddikhar. Menurut madhab Syafi'i yang bisa diiddikhar. Yang bisa diiddikhar, yang bisa disimpan. Berarti padi, jagung, kacang hijau itu semuanya wajib dizakati. Menurut madhab Syafi'i. Berarti kalau kerai, apalagi timun, pohong, semangka itu enggak ada zakatnya karena enggak bisa disimpan dengan waktu yang lama. Tapi kalau madhab Hanafi, makanya saya kalau ditanya sama orang, Gus sengon ada zakatnya enggak? Lihat dulu, ya. Zakat dari madhab Hanafi lebih ketat. Imam madhab Hanafi itu zakatnya malah kullu ma nabata fil ardi, segala sesuatu yang tumbuh di bumi yang menghasilkan uang, yang menghasilkan itu wajib dizakati. Apa saja? Jeruk
wajib. Ada orang kok nanam jeruk, wajib. Terus apa meneh? Sengon, ono to bos sengon. Tanya sama saya, Gus saya ini punya sengon, apa wajib dizakati? Sebentar dulu. Kalau mazhab Hanafi wajib zakat karena sengon sesuatu yang tumbuh di bumi. Wajib Syafi'i enggak wajib. Yang wajib itu biji-bijian, tanamannya para petani, enggak wajib. Semangka wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Boleh lihat dulu mazhab yang mana. Kalau Syafi'i enggak wajib. Kalau Hanafi wajib. Bahkan Hanafi itu saking wajibnya zakat sampai ada pohon itu ada bunganya. Terus dia punya yang namanya lebah madu. Madu lah, ya lebah. Lebah di situ ditaruh di situ. Kalau dia itu makan, madunya itu ngambil di bunga itu. Ya, berarti ini ada pohon, sampai di sini punya madu, punya tawon. Tawonnya minumnya di bunga tadi itu. Berarti kan bunganya ini menghasilkan madu, ini wajib dizakati ini. Pohon ini wajib dizakati. Padahal pohon meneng-meneng itu loh. Loh kenapa kok wajib dizakati? Karena dia menghasilkan. Mana penghasilannya? Tuh dimakan sama lebah. Wah Hanafi ini rodok berat ini yuk. Rodok berat. Berapa zakatnya? Catatannya. Zakatnya kalau airnya itu beli, bayar. Di Probolinggo hampir semuanya beli. Itu per 1 tonnya berapa? Per 1 tonnya 50 kilo atau setengah kintal. Setengah apa? Kintal. 50 kilo coro hitungan persennya 1/20 atau 5%. Kalau tanpa biaya airnya enggak bayar 1/10 atau 10%. Jadi 1/1 tonnya bayarnya 1 kintal. Tanyakan sama petani-petani. Pak, kalau kamu ditanya, Cong, berapa zakat saya, Cong? Rata-rata Probolinggo airnya beli. Jawab aja, pokoknya Pak, per 1 ton berapa kintal? 10 kintal. Per 1 ton atau 10 kintalnya Pak, itu setengah kintal atau 50 kilo. Itu hitung-hitungannya. Ojo diperluat meneh. Terus dia ngomong, anu Cong, anu. Apa Pak? Anu. Iki loh Cong, aku air gak beli. Rabunan itu daerahnya ini. Nah ini sing ngantuk ini siapa? Daerahnya ini, Hapet ini. Oh di sana tajri min tahtihal anhar. Gak ono air beli. Di sana malah air dumpa-dumpa. Oh, di sana itu semuanya mengalir semua. Tempat-tempat yang nggak ada air itu jalan sendiri air nggak beli. Tanya sama saya, Gus di sini air nggak beli, tapi pupuk beli. Maka pupuk tidak akan mempengaruhi. Tetap hitungannya seperti tidak pakai air. Berapa? Berapa persen? 10%. Pupuk tidak mempengaruhi. Karena katanya para ulama, kalau yang namanya tanaman tanpa air gak akan bisa hidup, tapi kalau tanaman tanpa pupuk bisa hidup walaupun hanya berkurang hasil panennya. Ya toh? Itu bedanya. Kemudian berapa nisabnya kalau gabah? Itu sudah kamu tulis ya. Gabah berapa kintal? Gabah 13 kintal. Beras kalau sudah jadi beras berapa kintal? 8 kintal. Jagung dan kacang-kacangan berapa kintal? 7. Itu salah nulisnya itu. Yang nulis, oh bukan, yang salah Ning nulisnya di malam, yang nulis ini Ning. Jadi kita yang salah. Jadi Apin nggak salah. Berapa kintal? 7 kintal. Ya, kalau sudah nyampe ini wajib zakat. Dan mengeluarkannya diiling-iling, diingat-ingat. Kalau hartanya sudah kering, sudah contoh gini, kamu panen padi panen, deg, terus diopo jenengi korek?
diambil itu lah anunya. Kalau sini apa namanya? Kalau di Jawanya digepiokno. Blek-blek terus sudah tinggal padinya tok. Jangan dihitung, 13 kintal itu ngitungnya tidak padi yang masih basah. Sudah kering, sudah bagus, ditimbang. Tek, berapa panennya? 10 kintal, enggak wajib. Bukan masih di sawah ya, apalagi masih ada pohonnya. Sudah di apa maduranya ya? Hah? Oh ya, sudah ditebah. Tebeen maksud tebah. katanya Pak Slamet ini loh sudah ditebah. Sudah selesai terus dijemur, setelah dijemur ditimbang, timbangan keringnya. Kalau jagung ya sudah kropel. Kalau Jawanya sudah dipipili, sudah dikropel, diambil jagungnya tok, janggelnya dibuang, ditimbang. Kok ada 7 kuintal baru wajib dizakati, di bawahnya enggak wajib dizakati. Yang tahu kayak gitu itu tanya ke petani. Kalau kita enggak ngerti, tanya ke petani. Seperti kemarin tak jelaskan, tanya ke yang ahli pertanian, "Pak, tanah berapa biasanya yang wajib zakat?" "Wah, non, tanah 300." Hitung. Tapi kalau kamu masih tanah 100 aman. Tanah 200 mungkin masih aman. Kalau tanah 1 hektar, ya wes innalillahi. Lah kita lihat saat ini toko-toko yang bayar zakat padahal tokonya besar mulai sedikit. Pak Tani yang wajib bayar zakat juga mulai sedikit. Orang yang enggak mau bayar zakat bisa jadi keberkahan akan dicabut darinya. Kalau sudah berkah dicabut oleh darinya, harta sebanyak apapun akan terasa kurang. Kamu besok pilih jadi soge apa pilih miskin? Soge. Ya, kalau memang kamu mintanya kaya, konsekuensinya harus mau iling-ilingan. Ya Allah, saya pengen kaya, harus mau zakat. Kalau ya Allah, saya miskin, ya los, enggak usah zakat. Kalau pilihan kamu mintanya kaya, ya harus mau zakat. Al-Fatihah.